Hari ini tanggal 30 April 2026, normalnya malam ini tuh bakal jadi malam yang cukup bikin senam jantung buat Anda para wajib pajak badan ya. Iya betul, biasanya jam segini server udah mulai penuh dan tegang. Bener sekali. Tapi di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya kabar yang, lumayan melegakan. Kita akan membedah pengumuman resmi dari Ditjen Pajak, spesifiknya KEP 71PJ 2026. Nah, CAP 71 ini sangat menarik. Ini bukan cuma pengumuman kelonggaran administratif biasa, tapi semacam intervensi sistematis. Jadi sistem penagihan otomatisnya tuh ibaratnya dicabut dulu kabelnya. Dicabut kabelnya. Wah, itu analogi yang pas banget. Di aturannya, pemerintah menyebut ini sebagai program relaksasi. Jadi buat Anda kawan pajak badan yang dokumennya masih menumpuk dan belum selesai hari ini, Anda baru saja dapat nyawa tambahan. Tepat, nyawa tambahan selama 1 bulan penuh. Jadi kalau Anda terlambat menyampaikan SPT PPh Badan 2025 atau telat bayar PPh Pasal 29, tenggat waktunya digeser. Oh, digeser sampai sebulan setelah jatuh tempo asli. Betul. Dan ini sangat berdampak pada PPh Pasal 29. Itu kan pelunasan sisa kurang bayar yang wajib diselesaikan sebelum bisa kirim SPT. Tunggu, PPh Pasal 29 kalau telat sehari saja, biasanya kan argo denda bunganya langsung jalan otomatis. Nah, justru itu poin krusialnya. Dengan relaksasi ini, sanksi administratifnya dihapus. Jadi tidak ada denda dan bunga selama Anda menuntaskannya di masa perpanjangan itu. Oh, wow. Jadi perusahaan bisa menahan uang kasnya lebih lama untuk operasional tanpa takut kena penalti otomatis. Tapi, apa ini benar-benar aman? Maksudnya, sistem kadang kan otomatis mengirim surat teguran. Ketentuan hukum yang menginstruksikan sistem IT Ditjen Pajak untuk memblokir penerbitan surat tagihan pajak atau STP. Berarti STP-nya memang ditahan dari pusat ya? Bukan cuma janji lisan. Iya, benar-benar direm dari sananya. Jadi, selama diselesaikan dalam 1 bulan ekstra itu, sistem tidak akan mencetak surat tagihan. Oke, ngerti. Tapi bagaimana dengan wajib pajak yang sudah rajin mengajukan perpanjangan SPT secara formal dari jauh-jauh hari? Yang biasa kita sebut SPTY itu. Iya, prosedur SPTY kan ketat sekali ya. Betul. Apa mereka malah jadi rugi karena sudah terlanjur masuk ke sistem lama dan tidak bisa menikmati keuntungan ini? Oh, tenang saja. Aturan ini dirancang untuk mencakup skenario itu juga. Jadi, pelunasan kekurangan pembayaran buat yang sudah dapat persetujuan SPTY pun ikut dilindungi. Ah, jaring pengamannya diperlebar ya? Tepat. Sistem temawasan tetap tidak akan menerbitkan STP untuk mereka terlepas dari status SPTY tersebut. Adil, adil. Biar lebih kebayang di kepala, kita pakai contoh kasus real dari sumber Ditjen Pajak langsung. Katakanlah, ada PT ABC. Tahun bukunya normal dari Januari sampai Desember. Oke, skenario standar perusahaan. Nah, laporan keuangan mereka mentok nih, belum beres per batas akhir 30 April ini. Berarti dengan aturan baru ini, perlindungannya jalan otomatis. Betul sekali. PT ABC ini bisa bernapas lega. Mereka diizinkan merampungkan hitung-hitungan, lapor SPT, dan bayar pajaknya kapan saja sepanjang bulan Mei. Batas akhir perlindungannya di 31 Mei 2026. Tanpa ada selembar pun surat denda yang nyasar ke kantor mereka kan? Ya, mutlak tanpa denda. Selama masih dalam jendela waktu itu, filter sistem akan mengabaikan keterlambatan mereka dari tenggat April. Menarik banget. Radar penilangannya benar-benar dimatikan. Tapi tentu saja, kita harus realistis. 1 bulan tambahan ini kan cuma menunda eksekusi. Betul, kewajiban tetaplah kewajiban. Ya, prinsip lapor lebih awal lebih nyaman dari Ditjen Pajak itu tetap berlaku. Kalau Anda sengaja menunda sampai 31 Mei, ya, Anda cuma memindahkan stres kepatuhan ke bulan depan. Setuju. Dan ingat, kalau di tengah proses pemberkasan itu ada kebingungan teknis, tim DJP siap mendampingi. Benar, Anda bisa langsung telepon Kring Pajak di 1500200 atau mention akun X mereka di @kringpajak1500200. Bisa juga pakai live chat di pajak.go.id atau langsung mampir ke helpdesk kantor pajak terdekat. Nah, mengamati bagaimana sistem penagihan otomatis ini dengan sengaja dilonggarkan, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Oh ya, silakan. Apa itu? Kalau penangguhan denda otomatis ini ternyata sukses secara data menaikkan rasio kepatuhan nasional, mungkinkah ke depannya otoritas pajak kita berubah haluan? Berubah haluan seperti apa?
Maksudnya, bergeser dari pendekatan hukum dulu baru evaluasi menjadi model kepatuhan yang secara default lebih adaptif dan berbasis pada pembinaan. Wah, prospek yang berpotensi mengubah wajah birokrasi pajak kita ya. Dari sebuah robot penagih tanpa kompromi, menjadi mitra finansial yang lebih manusiawi. Betul sekali. Sebuah pertanyaan yang sangat pas untuk Anda renungkan malam ini. Jadi, silakan seduh teh hangat Anda, rapikan kembali tumpukan faktur di meja kerja, dan nikmatilah fakta bahwa khusus malam ini, Anda sama sekali tidak perlu berpacu melawan jarum jam.